Tuhan, saudara terkasih, jumpa lagi dengan saya, Franciscus Ransus, host YouTube channel Katolik, Biji Sesawi, berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saudara, Roh Kudus adalah nafas gereja kita. Dia adalah nafas iman, harapan, dan kasih saudara dan saya. Roh Kudus adalah nafas semua doa yang bisa kita lakukan dengan mendalam. Roh Kudus pula adalah nafas dari berbagai devosi penyembahan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Roh Kudus pula adalah nafas yang membuat kita bisa berpantang dan berpuasa dengan begitu dalam secara iman. Dia juga, saudara, adalah nafas yang membimbing kita untuk bisa membuka mata dan membuka telinga hati kita, mendengarkan Tuhan yang bercakap-cakap dengan kita pada saat kita Lectio Divina atau merenungkan firman Tuhan. Singkat cerita, saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, dan hanya Dia yang mampu membawa saudara dan saya kepada jalan-jalan Tuhan untuk mencapai persatuan cinta kasih antara saudara dan saya dengan Sang Pencipta kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam video kali ini, saudara, saya hendak berbagi pengalaman tentang detik-detik saya mengalami pencurahan Roh Kudus. Detik-detik di mana janji Kristus tentang Roh Kudus tergenapi dalam hidup saya. Detik-detik di mana hidup saya, diri saya seutuhnya perlahan menjadi kenisah Allah Roh Kudus. Jika saudara ingin mendalami bagaimana cara menyiapkan diri untuk menerima pencurahan Roh Kudus, silahkan nonton video sebelumnya tentang bagaimana menyiapkan diri kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Saudara terkasih, momen penerimaan pencurahan Roh Kudus dalam hidup saya merupakan momen yang paling saya nantikan sepanjang hidup saya. Itu dalam momen di mana apa yang lama saya harapkan, apa yang lama saya nantikan, apa yang lama saya dahagakan, akhirnya terjadi. Pada malam itu, di Lembah Karmel, pada tahun 2019, ketika giliran saya tiba, saya melangkah maju, saudara, dan lalu berlutut dengan tangan terbuka. Saya membuka seluruh jiwa raga saya dalam iman, harapan, dan kasih kepada kuasa Roh Kudus. Saya tidak mengharapkan apapun, tidak menantikan apapun, semata-mata menyerahkan seluruh jiwa raga saya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk memenuhi hidup saya dengan pencurahan Roh Kudus-Nya. Ketika momen itu tiba, saat para imam, frater, dan suster, baik yang mendoakan dan yang mengurapi saya dengan minyak maupun yang menjadi catcher, meliputi saya, dan saat mereka berdoa dan Roh Kudus itu tercurahkan, seluruh diri saya menjadi panas. Saya merasakan sensasi panas dari kepala saya hingga ke kaki saya. Padahal itu, saudara, malam hari di tempat sangat dingin. Sensasi itu, sensasi fisik itulah yang saya alami. Setelah selesai pencurahan Roh Kudus dan saya kembali ke tempat duduk, saudara, ada aliran damai dan sukacita yang begitu murni, perlahan seperti mata air muncul di kedalaman diri saya. Saya merasakan sebuah gelora sukacita yang tidak disebabkan dari apapun, tetapi itu mengalir perlahan-lahan, kecil lambat laun, membesar dan memenuhi ruang hati saya. Saya sangat bahagia, saudara. Saya merasa begitu bersukacita, tetapi tidak bisa saya pahami dengan akal budi. Besok harinya ketika saya bangun, saya merasa bahwa seluruh struktur batin saya telah berubah. Saya punya struktur batin yang baru. Dan karena itu, saudara, saya memandang dunia, memandang kehidupan dengan mata yang baru pula.
Saya melihat segala sesuatu dengan berbeda. Di samping itu, saudara, mulai muncul dorongan cinta yang sangat tulus dari kedalaman hati saya untuk mencintai Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mencintai dan mengorbankan jiwa raganya demi saya. Cinta itu perlahan bertumbuh di dalam hati saya. Dan muncul ketertarikan yang perlahan-lahan menjadi begitu besar terhadap Kristus. Ada belokan batin saya yang semula lebih banyak tertuju kepada dunia, kali ini dia tertuju kepada Kristus. Dan juga muncul, saudara, dorongan yang begitu lembut di dalam hati saya untuk memulai kehidupan doa. Doa yang sebelumnya seringkali menjadi sebuah rutin dan kering. Mulai saat itu, saudara, doa saya itu menjadi hidup. Beberapa waktu kemudian, ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi menjadi begitu hidup bagi jiwa saya, saudara. Saya merasakan kehadiran Tuhan, merasakan jamahan dan kuasa kemuliaan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Dan kitab suci juga yang sebelumnya ketika saya membaca dominan sebagai sebuah teks, saya analisis dengan menggunakan kemampuan pikiran saya. Perlahan-lahan kitab suci itu menjadi begitu hidup bagi saya, saudara. Dan saya merasakan bahwa kisah-kisah yang ada di sana adalah kisah-kisah tentang saya. Dan merasakan bahwa Tuhan bercakap secara pribadi dengan saya. Semuanya itu terus bertumbuh, saudara, dari hari lepas hari. Dan beberapa waktu kemudian, saya kembali mengikuti retret dan menerima pencurahan Roh Kudus. Di sana, di Lembah Karmel. Pada momen kali itu, saudara, saya mengalami apa yang disebut dengan resting in the Spirit. Resting in the Spirit adalah di mana jiwa, roh saya sejenak tertidur lelap dalam kerahiman Tuhan. Saya merasa bahwa seluruh hidup saya itu lelap tertidur sejenak dalam pelukan cinta kasih Allah. Begitu saya bangun dari resting in the Spirit, ada begitu luapan gelora sukacita yang tidak bisa dijelaskan dengan akal budi, dan itu meliputi saya, saudara. Air mata bahagia tidak tertahankan, dan betapa sukacitanya hati saya, betapa sukacitanya seluruh hidup saya. Saya merasa sangat dikasihi Tuhan. Saya merasa sangat dicintai Tuhan. Saya merasa bahwa Tuhan memeluk saya dan menganggap bahwa saya berharga di matanya. Itulah yang saya alami, saudara. Sungguh luar biasa. Sejak itu, relasi pribadi saya dengan Kristus Yesus, Tritunggal Maha Kudus, perlahan-lahan bertumbuh. Tuhan yang sebelumnya jauh dari hidup saya, itu menjadi Tuhan yang sangat pribadi, dan saya selalu merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup saya. Saya berharap bahwa saudara juga akan mengalami momen penuh rahmat ini. Mengalami janji Kristus tergenapi dalam hidup saudara, yaitu janji pencurahan Roh Kudus yang akan mengubah hidup saudara sebagaimana telah mengubah hidup saya. Kita yang hanya ciptaan Tuhan diberi sebuah karunia Tuhan yang tak terkatakan, yaitu Roh Allah sendiri berkenan untuk bersatu dan tinggal di dalam diri kita seumur hidup kita. Akhirnya saudara, semoga video ini memberkati saudara, mendorong saudara untuk dahaga, merindukan, menantikan pencurahan Roh Kudus. Jika saudara telah mengalami itu, kiranya ini mendorong saudara untuk memohon urapan lebih lagi dari Tuhan, urapan kemuliaan Tuhan, urapan kuasa dari Tuhan melalui Roh Kudus yang telah saudara terima. Semoga video ini memberkati hidup saudara, dan sampai jumpa pada video berikutnya.
Allah.